Meski telah menggunakan metode scientific crime investigation, pihak kepolisian menyebut akui sulit memburu pelaku pengeroyokan bos rental mobil di Pati karena memakai identitas palsu. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi ini kita segera terhubung dengan rekan Anissa Fauzia serta juru kamera Hidayat Syarif langsung dari kantor Polres Jakarta Timur. Anissa, adakah perkembangan dari pencarian pelaku pengeroyokan di Pati hari ini? Kami dengar kepolisian masih cukup kesulitan mengidentifikasi atau memburu para pelaku, begitu mengingat karena pelaku menggunakan identitas palsu. Ya, selamat sore Agung. Agung, kalau sekarang informasi yang paling terbaru yang kami peroleh dari Polres Jakarta Timur terkait dengan kasus ini adalah bahwa saat ini dari pihak penyidik ini sudah mengamankan satu barang bukti baru, yakni mobil yang menjadi barang bukti pada kasus ini, di mana bahkan barang buktinya ini juga sudah ditemukan bahwa mobil tersebut ini sudah berubah dari plat nomor begitu. Yang mana bahkan yang diperoleh oleh penyidik ini pun dari pemegang kendaraan yang paling terakhir ini juga sudah berpindah tangan, yang mana ini pemiliknya yang paling terakhir ataupun yang memegang kendaraan yang paling terakhir ini berinisial AG. Dan sampai dengan saat ini penyidik untuk kemudian langkah ataupun tahapan yang sedang dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemeriksaan saksi. Ada 4 orang saksi yang sampai dengan saat ini sedang dimintai keterangan ataupun dilakukan pemintaan keterangannya, yakni dari mulai karyawan, kemudian juga ada pihak leasing, kemudian juga ada pihak pelapor dan juga dari pihak pemilik kendaraan yang paling terakhir, yakni AG begitu. Dan memang ini juga sebetulnya cukup sulit bagi penyidik untuk menemukan dari pelaku, karena memang kalau kita ketahui berdasarkan barang bukti ataupun yang diserahkan oleh pelaku, oleh korban maksud kami, pada saat bahwa korban juga sebetulnya sudah melakukan pelaporan kepada Polres Jakarta Timur terkait dengan kasus ini pada tanggal 21 Februari 2024 sebelum adanya kejadian tersebut. Akan tetapi namun dari pihak penyidik ini mengalami kesulitan karena barang bukti yang diserahkan oleh korban ataupun pelapor ini merupakan barang bukti fiktif yang diterimanya, ataupun barang buktinya berupa KTP. KTP tersebut ini KTP fiktif ataupun KTP palsu yang memang sudah direncanakan Agung oleh pelaku untuk dapat melancarkan aksinya. Dan memang kasus penggelapan mobil ini terus berlanjut untuk kemudian di mana kasus ini sebelumnya ketika selama dari penyidik ini melakukan pemeriksaan kemudian juga penyelidikan terhadap laporan pada tanggal 21 Februari itu, ini juga masih belum menemukan jawabannya sampai pada akhirnya ada upaya lain dari penyidik untuk kemudian ada satu tanda yang ditemukan, yakni dari GPS ataupun titik koordinat di mana mobil tersebut sebetulnya dari setiap rental ini sudah memasang GPS pada masing-masing mobil untuk kemudian ditemukan titiknya ada di Banten sampai dengan ada di Sumatera. Akan tetapi pada saat penyidik akan melakukan pengecekan begitu bersama dengan korban, titik koordinat tidak kembali ditemukan. Sampai pada akhirnya ini korban melakukan upayanya sendiri. Ia secara mandiri dengan beberapa rekannya ini melangsungkan untuk mencari secara sendiri begitu ke Sukolilo di Pati, Jawa Tengah begitu. Ini juga untuk kemudian ketika ditemukan betul adanya kendaraan tersebut untuk kemudian langsung dibawa pergi dengan menggunakan kunci cadangan tanpa berbicara ataupun tanpa berkoordinasi dengan siapapun di sana. Namun ini yang menjadi sasaran dan bulan-bulanan dari warga sekitar karena disinyalir ia merupakan dari pencuri yang akan mencuri kendaraannya. Akan tetapi ini kemudian berlangsung cukup lama begitu karena ini merupakan korban salah sasaran, yang mana ia merupakan pemilik ataupun bos rental mobil tersebut. Dan sampai dengan saat ini sudah ada 4 inisial, yakni EN berusia 51 tahun, kemudian BC 37 tahun dan AG 34 tahun, dan juga M yang sudah ditetapkan tersangka oleh Polres Pati. Akan tapi ini yang ada di Polres Pati bersama dengan Polda Jawa Tengah. Namun dalam laporan terbaru, yakni tersangka kasus pengeroyokan bos rental ini juga bertambah. Yang kami dapatkan di sini yang di Polres Jakarta Timur ini sekiranya ada 10 orang yang sampai dengan saat ini masih dilakukan penyelidikan oleh pihak penyidik begitu. Yang kini menjadi pertanyaan adalah pada saat kasus ataupun pelaporan yang dilaporkan oleh pelapor pada tanggal 21 Februari 2024 itu, ini sulit sekali bagi penyidik untuk menemukan di mana titiknya. Akan tetapi berdasarkan keterangan yang kami peroleh di sini, bahkan kalau sudah ada GPS ataupun titik GPS ini sebetulnya ini sangat memudahkan sekali, di mana ini
juga memantau titik akurat ataupun koordinat yang paling tepat begitu dari mana yang ada di mana posisi kendaraan itu berada. Ini pun masih menjadi pertanyaan yang nantinya juga akan kami tanyakan kepada pihak penyidik, kenapa pada saat kasus pertama ataupun pelaporan pertama kali dilaporkan ini sulit sekali untuk dilakukan penyidikan oleh pihak penyidik. Sementara itu Agung kembali ke studio. Baik Anissa, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas juga bersama juru kamera Hidayat Syarif langsung dari Polres Jakarta Timur. Selamat kembali bertugas.